manusia tidak mungkin jadi manusia tanpa ada Kondisional positif juga sih. creationism, atheism, atheism, Manusia adalah individu yang selfish. Aksara Podcast. Harus masuk lah itu ya. Harus masuk lah itu. Gituin bukunya. Oke, kita balik lagi ke rumah Bu Sawitri. Iya. Balik lagi bertamu. Iya, tapi agak ganti baju deh. Gak punya baju lagi. Bajunya cuma satu, ini yang paling lumayan. Karena aku profesor miskin, pegawai negeri. Mohon pemerintah diperhatikan. Pensiunan. Ada pensiunan yang mengeluh di sini. Perhatikan pemerintah. Ayo. Jam, kita ngomongin relasi lagi. Ya, belum bosan ya? Emang gak ada bosannya bukan? Kalau biasanya kan kita nanya-nanya. Gimana kalau sekarang ibu yang cerita Kasus tentang kasus relasi gitu yang menurut ibu itu salah satu yang paling menarik? sebetulnya sih kasus perselingkuhan itu menjadi concern saya. Kenapa sih orang yang tadinya sudah sangat cinta tiba-tiba mengalihkan perhatian pada orang lain? Itu yang menjadi concern saya gitu ya. Biasanya hal apa yang mengakibatkan seseorang itu berselingkuh? Pertama itu terkait dengan perkembangan jiwa, ya, perkembangan jiwa kedua pasangan yang secara alami berjalan. Di dalam perkembangan jiwa itu ada masa di mana seseorang itu seolah-olah, ya laki-laki pada umumnya ingin tetap merasa remaja terus. Dan remaja yang saat ini itu remaja yang duitnya tebel kan. Beda dengan remaja waktu dia masa remaja. Waktu kan. remaja beneran gitu. Waktu dulu kan jajan mie kocok semangkok berdua gitu kan, happy sekali kan. Padahal nggak ada uang. Nggak ada uang. Justru karena itu maka mereka menikah gitu ya. Tapi setelah punya uang terkadang lupa itu hal-hal yang kecil yang pernah membuat mereka berbahagia. Tapi kan memang selingkuh itu kan identik sebenarnya sama sesuatu yang rahasia gitu ya, diam-diam gitu. Emang ada apa sih dari diam-diam dan rahasia itu sebenarnya secara psikologisnya orang? Memantik apakah gitu? Sehingga diam-diam, sehingga dipertahankan dan ya. Dilakukan lagi dan lagi. Kamu kan suka main petak umpet, tau nggak? Iya. Kucing sumput. Nggak main yang gitu. Sebenarnya mengumpat. Bukan mengumpat. Lewat mengumpat. Dulu suka nggak main petak umpet? Suka kan? Pernah, paling tidak. Kalau misalnya kita ngumpet terus kita nggak ketahuan padahal kita ada di depan mata dia gitu, karena kita bisa bersembunyi dengan baik, itu kan senang, ada rasa excited gitu. Ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri itu yang dicari. Jadi nikmat. Barangkali. Aku sih kira-kira aja. Tapi berarti itu nature-nya semua orang dong ibu ya. Pada dasarnya ketika kita bisa dikatakan begitu sejauh memang ya itu tergantung dari norma yang dia kekuatan norma dalam berelasi. Value yang dia punya ya, nilai-nilai. Tapi rame loh menganalogikan perselingkuhan dengan petak umpet itu tadi. Tapi kan ada orang udah ketahuan, coba lagi, cobain kalau gini ketahuan ya, kalau gini ketahuan ya. Karena pengalaman tidak ketahuan itu memberikan rangsangan erotik seksual yang oke punya. Ada kaitannya sama itu ternyata. Ada. Pintar ya hidup saya. Pintar ya. Tapi aku sempat baca artikel waktu itu, katanya gini, ketika kita ngomongin perselingkuhan. Jadi ketika pertama kali berelasi kita kan ada attraction ya, dan di attraction itu ada deg-degannya, ngeluarin hormon adrenalin. Ketika dekat tiba-tiba deg-degan gitu. Hal-hal kayak gitu ngebuat deg-degan, terus menstimulasi adrenalin. Itulah yang memang disenengin ketika tahap pertama itu tahap attraction gitu. Dan boleh jadi masuk ke connection. Dan ketika memang udah menjalin hubungan yang lama, kayaknya deg-degan itu tuh udah nggak ada lagi gitu. Sehingga iya nggak bu, gitu nggak bu? Iya, karena menjadi biasa kan. Menjadi biasa. Jadi hal yang kebiasaan itu menjadi habit. Iya. Kalau udah habit, udah nggak ada rangsangan erotik lagi. Itu jadi sesuatu situasi yang bahaya nggak? Situasinya sifatnya sementara. Sementaranya Sementara dia masih tertarik aja.
Ada kemungkinan dia sadar ternyata dia cuman tampilannya aja oke, tapi tabiatnya nggak terlalu oke. Oke. Terus Kantong gue diporotin terus. pengalaman pribadi kah? Enggak. Dan itu ternyata rutinitas itu nggak memicu lagi adrenalin dan atraksi Iya itu jelas. gitu loh. Cuman jadi tanggung jawab. Jadi kan? tanggung jawab. Apalagi kalau dia kawin siri. Iya. Ya nggak? Menuju kawin siri oke. Waduh. You are the only princess in my heart. Oh, one and only ya. Ada unsur kasih yang keluar dari dalam hati. Cuman ini susah ya laki-laki melakukannya, karena kalau udah jadi istri tuh pada umumnya mereka melihat istri saya tuh udah milik saya nggak usah macam-macam juga dia sudah milik saya. Nah itu yang paling gawat. Itu yang memicu gairah yang muncul, adrenalin yang muncul kalau si suami ini naksir orang lagi. Memang banyak Karena nggak kasusnya dipelihara. begitu ya Bu ya. Karena begitu punya istri, udahlah itu nggak dianggap, jadi objek aja, ya alat rumah tangga gitu ya. Jadi jangan menempatkan posisi istri kita sebagai alat rumah tangga. She is the subject. Dan subjek itu perlu mendapatkan penghargaan individual. Jadi fenomenanya banyaknya kayak gitu ternyata. Tapi mungkin laki-laki di luar sana ada yang nggak terima. Saya nggak gitu. Ada fenomena lain nggak Bu selain tadi? Kalau misalnya istri yang di sebagai luar mendengar ini merasa saya nggak gitu, ya alhamdulillah ya. Berarti dia cinta banget sama istrinya dan menjadikan istri sebagai pusat perhatian. Saya bersyukur. Kita juga sebetulnya mengingatkan bahwa ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kedua pasangan apabila mereka berharap berpasangan dengan istrinya itu punya tujuan untuk hidup sampai kakek nenek kalau bahasa Jawa. Sehingga saya kalau memberikan ucapan selamat yang diselipin uang saat menghadiri acara pernikahan. Berapa jumlah uangnya? Tergantung dari kekuatan ini saya, kekuatan finansial. Dompet saya kan terbatas, pegawai negeri pensiunan. Pemerintah. Mohon perhatiannya. Ya, jadi ya sekedarnya, tapi yang penting kan doa restu. Gitu. Kalau fenomena lain dari perempuannya Bu, pernah nggak ngadepin kasus perempuan yang selingkuh dan itu fenomenanya gambarannya kurang lebih gara-gara apa biasanya? Kenapakah akhirnya perempuan yang selingkuh? Sebagai individu subjek, dua-duanya mempunyai peluang yang sama dong dalam perilaku dan perkembangan perilaku dia. Kalau misalnya istri merasa tidak dicintai oleh suaminya dan hanya dianggap sebagai alat rumah tangga, ada orang yang memperhatikan, kamu tuh kakinya bagus ya. Yang sama sekali nggak pernah diperhatikan, kakinya bagus. Yang pakai kuteks itu bagus, kamu kakinya bagus ya. Wah udah deh. Kok dia merhatiin kaki aku kan. Di situ mulailah jalan awal untuk menuju ke perselingkuhan. Kalau si istri itu memang terkecewakan oleh suami yang tidak memperhatikan dia. Kuncinya kalau dari tadi aku tangkap memang dikecewakan ya Bu ya. Terkecewakan dan nggak diapresiasi, nggak saling mengapresiasi dan nggak ada saling respect. Muncul respect nggak ada. Di situ yang bisa menyebabkan atau jadi gerbang awal menuju sebuah perselingkuhan sebenarnya. Pertanyaan lagi Bu dari aku. Kalau misalnya selingkuh itu sebenarnya bawaan atau bentukan? Bisa dibilang bawaan, bisa dibilang bentukan. Siapa yang bawaan? Siapa yang bawaan itu bolak-balik selingkuh. Karena dia gampang sekali, rentan sekali untuk perselingkuhan. Itu ada orang yang seperti itu. Walaupun dia berantem, tapi dia kemudian tanpa sadar mengulangi itu. Atau sadar Bu, jangan-jangan kok saya gini terus ya gitu. Kadang ada yang datang kepada saya dan mengatakan kok saya selingkuh terus. Saya punya tuh kasus gitu. Ya. Terus saya cermati kan melalui assessment tool tadi, apa sih yang menyebabkan dia selingkuh terus? Adakah sesuatu di masa lalu
yang memegang peranan penting. Untuk itu saya minta dia membuat riwayat hidup dalam rentang per 5 tahun pertama, 5 tahun kedua selama hidupnya. Kalau dia datang ke sini dalam usia 35 tahun, ya dia harus membuat 7 periode riwayat hidup dia pada masa lalu. Yang terkait dengan sejauh mana dia merasa diterima oleh kedua orang tuanya, kasih sayang bagaimana terjalin di situ, dan bagaimana dia melewati tahapan perkembangan jiwa untuk tetap bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial di mana dia berada. Gitu. Kemudian biasanya saya juga memanggil istrinya ya, dan ternyata suaminya memang dari dulu tukang selingkuhnya nggak kira-kira ya, sama janda, sama dan menjadi habit buat dia. Dan itu memang terkait dengan riwayat hidupnya di masa lalu gitu. Tadi masalah penerimaan, kebutuhan afeksi atau kasih sayang terpenuhi atau enggak gitu. Dan pelampiasan impuls sesaat yang muncul dalam dirinya. Kalau ganti-ganti orang-orang yang perselingkuhan, orang-orang yang selingkuh dengan sifatnya bawaan misalnya Bu, ketika dia ganti-ganti pasangan dan dia aware juga akhirnya, contoh kasus tadi ya, dia aware juga akhirnya kok saya ganti-ganti pasangan terus ya. Apakah ketika ganti-ganti pasangan itu ternyata kebutuhan dia sebanyak itu atau kebutuhannya sama? Masalahnya nggak terkait dengan kebutuhan, itu mah habit, kebiasaan. Cepat aja gitu, kebiasaan cepat aja melihat kelebihan penampilan fisik atau apa. Waduh nih. Jadi kadang juga dia juga kalau dapet apa-apa. Saya berada di belakang bokongnya yang bukan sedangkal itu sih, seperifer itu ternyata bukan. Ya, terkadang perifer, kadang dalam ya. Kadang dalam. Ya, mereka tuh terus terang sama aku senyum-senyum aja seolah-olah aku ngerti, padahal aku baru kaget juga ya. Psikolog juga boleh kaget ternyata. Tapi harus elegan deh. Iya, gitu. Nah kaget. Tuh kalau kaget pura-pura nggak kaget. Oh gitu ya. Lalu akhir ceritanya Bu, kasus itu? Tergantung dia mau berhenti nggak. Kadang-kadang dia udah berusaha untuk berhenti dengan mengikuti atau mengajak mertuanya tinggal bersama. Ada loh pasangan yang saking kepinginnya mengendalikan kecenderungan selingkuh itu, melihat mertuanya keluarga sejahtera dan baik dan sangat agamis, dia ajak orang tuanya itu tinggal di lantai 1, dianya di lantai 2 karena kan udah tua kan susah naik tangga. Dia sampai sedemikian rupanya keinginan untuk mengalihkan perilaku selingkuh itu. Nah untuk itu saya gunakan ya, kamu udah seperti itu, buat apa orang tua kamu ada di situ? Mertua kamu ada di situ. Kan sebetulnya kamu punya contoh konkret. Nah biasanya saya lakukan solution focus therapy.